videonya, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya dulu ya. Halo adik-adik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kakak di sini di channel Ayo Belajar Supaya Pintar. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan membahas mengenai buku tematik ya. Di sini adalah buku tema kelas 6, yaitu tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Di subtema 2, Hewan Sahabatku, dan pembelajaran pertama. Nah, adik-adik, alangkah lebih baiknya sebelum kalian menonton video kakak berikut ini, kalian lebih baik untuk mengerjakan secara mandiri terlebih dahulu soal-soal yang ada di pembelajaran satu ini. Setelah kalian selesai mengerjakannya secara mandiri, kalian bisa menonton video ini dan mencocokkan jawabannya. Nah, untuk pembelajaran pertama ini, kakak akan membacakan semuanya materi dan juga menjawab semua pertanyaan yang ada di pembelajaran satu ini. Nah, di sini, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Nah, di sini ada ayo mengamati. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Nah, di sini ada gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Lanjut ya, Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Nah, di sini ada burung ya. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Nah, hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Catatlah temuanmu pada tempat yang telah disediakan. Nah, di sini contohnya adalah ada gajah, harimau, elang, singa, kerbau, monyet, badak, buaya, dan rusa. Lanjut ya, di halaman 64, kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, di sini kan ada dua lingkaran. Yang pertama daerah sini ada beranak, di sini beranak dan bertelur, dan di sini adalah bertelur. Untuk beranak itu contohnya adalah gajah, harimau, singa, kerbau, monyet, badak, lumba-lumba, kelinci, kambing, kucing, dan sapi. Untuk beranak dan bertelur ada ikan hiu, ikan pari, ikan tuna, dan ular. Terus untuk yang bertelur, burung elang, ayam, bebek, penguin, buaya, katak, penyu, dan ikan. Seperti lanjut ya, di sini ada amatilah gambar dan lengkapilah diagrammu dengan hewan-hewan berikut. Nah, maaf tadi kakak belum. Ini kalian bisa melihat gambar-gambarnya. Sudah kakak masukkan ke diagram sini. Nah, di sini ada ikan, kura-kura, ikan hiu, ular, ayam, kucing, buaya, elang, dan juga sapi. Lanjut ya, di halaman 65 ini ada ular, ayam, dan kucing. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, kalian bisa membacanya ya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, di sini ada ovipar dan vivipar. Dan ovovivipar. Untuk ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Nah, di sini juga ada vivipar, yaitu selain bertelur ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Sapi, kucing, dan gajah adalah contoh hewan vivipar. Dapatkah kamu menyebutkan hewan vivipar lainnya? Terus ada juga ovovivipar, adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ada contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya,
masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak ovovivipar. Dapatkah kamu menyebutkan contoh hewan ovovivipar lainnya? Berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram dengan menambahkan contoh hewan yang lainnya. Nah, di sini ada tuliskan manfaat perkembangbiakan secara ovovivipar dan vivipar ya. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar antara lain yang pertama adalah embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya, misalnya dari suhu lingkungan yang terlalu dingin ataupun panas. Yang kedua adalah di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein, air serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Yang ketiga, di dalam cangkang telur dilengkapi dengan kuning telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, yang keempat adalah telur dapat ditempatkan di sarang yang telah dibangun oleh induk sehingga diharapkan dapat terlindung dari predator, misalnya telur penyu yang diletakkan di dalam lubang pasir yang kemudian ditutup. Manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar yaitu induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuh sehingga menghindari serangan dari predator. Dan yang kedua adalah kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Nah, sampaikanlah hasil kepada teman kelasmu ya. Hewan-hewan yang ada sangat membantu mendukung di kawasan Asia Tenggara dalam keadaan kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada Ayo membaca kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dan kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi hewan ternak, banyak yang dijual di dalam negeri bahkan sampai ada yang mengekspornya. Nah, kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Untuk potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari sengketaan yang mungkin timbul dengan posisi yang strategis ini. Setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Nah, ini untuk Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Untuk Filipina adalah Nah, kakak ulangi ya, untuk Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencahariannya sebagai besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Nah, lanjut ya, di halaman 68 ada Indonesia. Nah, Indonesia adalah sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini. Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu bertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam di Indonesia pun menjadi daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Lanjut ya, di negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencahariannya penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Terus lanjut lagi ada Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong, sama seperti di Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertaniannya dinikmati oleh masyarakat Laos. Ada lagi Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan cepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Untuk Myanmar, mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Untuk Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia.
Untuk Thailand, Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Untuk Vietnam, setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, lingkungan yang sehat menjadikan badan sehat dan kuat. Jangan merusak badanmu dengan narkoba ya. Di sini di pelajaran sebelumnya kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkan dengan hal kehidupan sosial budaya. Untuk melengkapi informasimu tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Tulislah hasil dalam bentuk diagram Venn. Nah, ini contohnya adalah negara Malaysia dan juga Indonesia. Untuk Malaysia itu adalah perdagangan internasional dan Indonesia itu pariwisata dan sumber daya alam melimpah. Nah, sama-sama perindustrian, pertanian, pertambangan, mengekspor minyak bumi dan gas bumi. Nah, sampaikan hasilnya pada teman sebelahmu dan gurumu ya. Ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Nah, di sini ada ayo menulis. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini kamu akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang kamu dengar. Kamu akan mendengar gurumu membaca teks laporan dan mencatat fakta-faktanya. Simaklah dengan sesama yang dibacakan oleh guru. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan. Nah, di sini kakak tidak menuliskannya karena ini adalah sesuai dengan bacaan yang telah dibacakan guru kalian ya. Jadi kakak tidak tahu apa yang akan dibacakan oleh guru kalian. Lanjut saja ya, di sini ayo renungkan apa saja yang telah kamu pelajari di kegiatan hari ini. Coba tuliskan sebagai laporan kegiatanmu. Nah, yang pertama adalah hewan-hewan di Asia Tenggara. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara ovipar, vivipar, dan okovivipar. Yang ketiga adalah potensi ekonomi negara ASEAN. Terus, apa yang sudah kamu pahami? Jelaskan. Hewan-hewan di Asia Tenggara, potensi ekonomi negara ASEAN. Apa manfaat yang kamu peroleh dari pelajaran hari ini? Mengetahui macam-macam hewan yang ada di Asia Tenggara, serta mengetahui manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Adakah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut? Jelaskan. Nah, saya ingin mengetahui budaya setiap negara di Asia Tenggara. Untuk yang terakhir adalah kerjasama dengan orang tua. Amatilah hewan dan yang ada di sekitarmu. Catatlah fakta tentang hewan tersebut berdasarkan pengamatanmu. Selain itu, cari tahu bagaimana interaksi dan saling tergantungnya yang terjadi antara hewan tersebut dengan manusia di sekitarnya. Diskusikan hasil pengamatanmu dengan orang tuamu. Nah, tuliskan hasil diskusi bersama orang tuamu, kemudian tunjukkan pada gurumu pada kegiatan berikutnya. Nah, untuk tugas ini kalian bisa bekerja sama dengan orang tua kalian. Nah, cukup sampai di sini ya video kakak kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan mohon maaf jika kakak ada kesalahan dalam menjawab soal maupun materi yang kakak berikan itu ada kesalahan. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, klik subscribe dan klik tombol loncengnya dulu ya.